Bagaimana jika kekeringan terbesar dalam sejarah manusia bukan terjadi di tanah, tetapi di hati manusia? Bayangkan, sebuah negeri yang dulu begitu subur, hijau, dan makmur. Ladang-ladang terbentang luas, sungai mengalir jernih, dan langit selalu menurunkan hujan yang membawa kehidupan. Namun, perlahan semuanya berubah. Tanah mulai retak, seperti luka yang menganga. Sungai yang dahulu deras, kini tinggal aliran tipis. Langit biru yang dulu ramah, seolah menutup pintunya rapat-rapat. Bukan karena alam marah, bukan karena musim berubah, tetapi karena manusia telah mengganti Tuhan dengan sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Ribuan tahun yang lalu, di tanah Israel kuno, sebuah bangsa yang pernah mengenal Tuhan mulai tersesat. Mereka tidak lagi berharap kepada Sang Pencipta, melainkan kepada patung-patung yang mereka sebut sebagai dewa kesuburan. Mereka percaya, berhala bernama Baal lah yang memberi hujan, memberi panen, dan memberi kekayaan. Di tengah kesesatan itu, muncul seorang nabi yang berani berdiri sendirian melawan arus zaman. Namanya Nabi Ilyas. Dengan suara yang tegas, ia memperingatkan bangsanya. Jika kalian terus menyembah Baal, maka langit akan tertutup. Hujan tidak akan turun sampai Tuhan mengizinkannya. Orang-orang menertawakannya. Para penguasa menganggapnya gila. Para pendeta Baal mengejeknya. Namun apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh negeri gemetar. Karena tidak lama setelah peringatan itu disampaikan, langit benar-benar berhenti menurunkan hujan. Hari berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Dan kekeringan besar pun melanda negeri itu. Namun kisah ini bukan hanya tentang masa lalu. Karena hari ini, tanpa kita sadari, manusia modern juga memiliki berhala mereka sendiri. Bukan patung dari batu, bukan kuil dari emas, tetapi uang, kekuasaan, popularitas, teknologi, dan ambisi tanpa batas. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah mungkin, tanpa kita sadari, kita sedang berjalan menuju kekeringan spiritual yang sama? Mari kita mulai kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakis, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah besar dari sejarah, para nabi, para tokoh agung, serta pelajaran spiritual yang sering terlupakan oleh zaman modern. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita masa lalu, kita mencoba memahami makna di balik setiap peristiwa, karena seringkali kisah ribuan tahun yang lalu justru memiliki pesan yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Karena sejarah bukan sekedar cerita lama, ia adalah cermin bagi manusia di setiap zaman. Dan kisah yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu kisah paling kuat tentang peringatan Tuhan kepada manusia. Sebuah kisah tentang kesombongan manusia, tentang berhala yang menipu banyak orang, dan tentang seorang nabi yang berdiri sendirian melawan seluruh bangsa. Ia adalah Nabi Ilyas, seorang nabi yang hidup di tengah masyarakat yang telah melupakan Tuhan dan menggantinya dengan berhala yang mereka yakini mampu memberi kekayaan dan kemakmuran. Namun, ketika manusia mulai menyembah ciptaannya sendiri, ketika keserakahan menggantikan keimanan, dan ketika kebenaran ditertawakan, maka sebuah peristiwa besar pun terjadi. Langit berhenti menurunkan hujan. Kekeringan besar melanda negeri itu, dan seluruh bangsa dipaksa menghadapi kenyataan pahit dari pilihan mereka sendiri. Namun, yang membuat kisah ini begitu menarik bukan hanya peristiwa di masa lalu. Karena jika kita melihat dunia hari ini, kita mungkin akan menemukan sesuatu yang sangat mirip. Berhala memang berubah bentuk, tetapi sifat manusia seringkali tetap sama. Sebelum kita melanjutkan kisah luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian semua yang sedang menonton. Coba tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Semoga siapapun yang menonton video ini, dimanapun kalian berada, diberikan kesehatan, ketenangan hati, kelaparan rezeki, dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Dan jika kalian menyukai kisah-kisah penuh hikmah seperti ini, kisah para nabi, sejarah Islam, dan pelajaran kehidupan yang mendalam, jangan lupa subscribe channel Cakis, tekan tombol like, dan bagikan video ini
agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang luar biasa ini. Karena di channel ini, kita akan terus mengungkap kisah-kisah yang tidak hanya menarik, tetapi juga menguatkan iman dan membuka mata hati. Sekarang, mari kita kembali ribuan tahun ke masa lalu, ke sebuah negeri yang pernah makmur, namun kemudian dilanda kekeringan besar yang mengguncang seluruh bangsa. Inilah kisah Nabi Ilyas dan peringatan besar bagi umat manusia. Negeri yang lupa kepada Tuhannya. Pada masa Nabi Ilyas, negeri Israel bukanlah negeri yang miskin. Tanahnya subur, sungainya mengalir jernih dari pegunungan. Ladang-ladang gandum bergoyang ditiup angin. Kebun anggur dan zaitun menghasilkan panen yang melimpah setiap tahun. Orang-orang hidup dengan cukup, bahkan sebagian hidup dengan kemewahan. Kota-kota mulai berkembang, perdagangan ramai, dan rakyat merasa masa depan mereka aman. Namun seringkali, justru saat manusia hidup dalam kemakmuran, hatinya perlahan mulai berubah. Kemakmuran yang seharusnya membuat manusia semakin bersyukur kepada Tuhan, justru membuat sebagian dari mereka merasa tidak lagi membutuhkannya. Sedikit demi sedikit, keyakinan mereka bergeser. Mereka mulai percaya bahwa kemakmuran negeri itu bukan datang dari Tuhan, tetapi dari kekuatan lain yang mereka anggap lebih nyata. Nama kekuatan itu adalah Baal. Baal adalah dewa kesuburan yang disembah oleh banyak bangsa di wilayah Kanaan dan sekitarnya. Dalam kepercayaan mereka, Baal dianggap sebagai penguasa hujan, pengatur musim, dan pemberi kesuburan bagi tanah. Bagi masyarakat yang hidup dari pertanian, kepercayaan itu terdengar sangat meyakinkan. Jika Baal memberi hujan, maka Baal lah yang membuat ladang subur. Jika Baal mengatur musim, maka Baal lah yang memberi panen. Begitulah pemikiran yang mulai merasuki hati banyak orang. Kuil-kuil Baal mulai dibangun di berbagai tempat. Patung-patung besar berdiri megah, dihiasi emas dan batu permata. Para pendeta Baal berpakaian indah, melakukan ritual-ritual yang memukau banyak orang. Mereka berbicara dengan penuh keyakinan kepada rakyat. Jika kalian ingin tanah kalian tetap subur, sembahlah Baal. Jika kalian ingin hujan turun tepat waktu, persembahkanlah korban kepada Baal. Jika kalian ingin panen melimpah, berikan persembahan terbaik kalian kepada Baal. Rakyat yang haus akan jaminan kemakmuran pun mulai percaya. Mereka datang berbondong-bondong ke kuil-kuil itu. Mereka membawa gandum, minyak, hewan ternak, bahkan harta mereka sebagai persembahan. Mereka bersujud di hadapan patung yang tidak bisa melihat. Mereka berdoa kepada patung yang tidak bisa mendengar. Mereka berharap kepada patung yang bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan yang paling menyedihkan, semua itu dilakukan oleh bangsa yang sebenarnya pernah mengenal Tuhan. Sedikit demi sedikit, nama Tuhan mulai jarang disebut. Doa-doa kepadanya semakin jarang terdengar. Anak-anak tumbuh di tengah generasi yang mulai percaya bahwa kemakmuran datang dari berhala, bukan dari Sang Pencipta langit dan bumi. Seolah-olah bangsa itu sedang berjalan menjauh dari cahaya, tanpa mereka sadari. Namun di tengah bangsa yang perlahan tenggelam dalam kesesatan itu, Tuhan tidak membiarkan mereka tanpa peringatan. Selalu ada seseorang yang diutus untuk mengingatkan. Seseorang yang berani berkata benar, bahkan ketika seluruh dunia memilih untuk diam. Dan pada masa itu, orang itu adalah Ilyas. Ia bukan seorang raja. Ia bukan orang kaya. Ia juga bukan tokoh yang memiliki kekuasaan besar. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada semua itu. Ia memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Ketika banyak orang takut berbicara, ketika para penguasa memilih diam, dan ketika sebagian masyarakat sudah terlalu nyaman dengan kesesatan, Ilyas berdiri dan berkata dengan tegas kepada bangsanya, "Kalian telah menukar Tuhan dengan batu." Kata-kata itu terdengar sederhana. Namun bagi masyarakat yang telah tenggelam dalam penyembahan Baal, kata-kata itu seperti petir yang membelah langit. Dan dari sinilah, sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh negeri Israel mulai terjadi.
Setelah bertahun-tahun melihat bangsanya semakin jauh dari Tuhan, Nabi Ilyas tidak bisa lagi hanya diam. Ia mengetahui bahwa kesesatan yang dibiarkan terlalu lama akan berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu perlahan akan dianggap sebagai kebenaran. Di pasar-pasar, orang-orang berbicara tentang Baal seolah-olah dialah penguasa langit. Di kuil-kuil, para pendeta Baal memimpin ritual dengan penuh kemegahan. Bahkan di istana kerajaan, penyembahan kepada Baal semakin dilindungi dan didukung. Semua itu membuat Nabi Ilyas memahami satu hal yang baik. Kesesatan ini sudah bukan lagi milik segelintir orang. Ia telah menjadi budaya seluruh bangsa. Namun, seorang nabi tidak diutus untuk mengikuti arus zaman. Seorang nabi diutus untuk meluruskan arus yang salah. Dengan keberanian yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar yakin kepada Tuhannya, Nabi Ilyas akhirnya memutuskan untuk menghadapi sumber kekuatan terbesar dari penyembahan Baal. Ia pergi menuju istana. Istana itu adalah kediaman Raja Ahab, penguasa Israel pada masa itu. Raja Ahab dikenal sebagai raja yang kuat, tetapi juga sebagai penguasa yang membiarkan bahkan mendorong penyembahan kepada Baal. Istrinya, Ratu Izebel, adalah pendukung fanatik Baal dan pelindung para pendetanya. Di hadapan penguasa seperti itulah Nabi Ilyas berdiri, tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, hanya membawa pesan dari Tuhan. Ketika ia akhirnya berada di hadapan Raja Ahab, suasana istana kerasa tegang. Para pejabat dan penjaga memandangnya dengan heran. Mereka tidak terbiasa melihat seseorang datang ke hadapan raja tanpa rasa takut. Namun Nabi Ilyas tidak datang untuk mencari perlindungan. Ia datang untuk menyampaikan peringatan. Dengan suara yang tegas dan tanpa keraguan sedikit pun, Nabi Ilyas berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Tuhan yang aku sembah, tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan di negeri ini selama beberapa tahun, kecuali atas perintahnya." Kata-kata itu menggema di ruangan istana. Untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Beberapa orang saling memandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang pria yang berdiri sendirian berani mengatakan bahwa langit akan berhenti menurunkan hujan. Beberapa pejabat istana mulai tersenyum sinis. Sebagian bahkan tertawa kecil. Bagaimana mungkin seseorang mengancam seluruh negeri dengan kekeringan hanya dengan kata-kata? Para pendeta Baal yang hadir di istana merasa semakin percaya diri. Bagi mereka, hujan adalah wilayah kekuasaan Baal. Jika Baal benar-benar dewa kesuburan, maka ancaman Nabi Ilyas tentu tidak ada artinya. Raja Ahab sendiri memandang Nabi Ilyas dengan campuran kemarahan dan ejekan. Dalam pikirannya, orang yang berdiri di hadapannya itu hanyalah seorang pengganggu yang mencoba menantang kekuasaan kerajaan dan kepercayaan yang telah dianut oleh rakyat. Namun Nabi Ilyas tidak berkata lebih banyak. Pesan itu sudah disampaikan. Ia tidak datang untuk berdebat panjang. Ia hanya menyampaikan peringatan dari Tuhan. Setelah itu ia meninggalkan istana. Beberapa orang masih tertawa saat ia pergi. Sebagian menganggapnya orang yang gila. Sebagian lagi menganggapnya hanya seorang fanatik yang terlalu berani. Namun mereka tidak tahu satu hal. Kadang-kadang sebuah peringatan terdengar mustahil. Sampai hari ketika peringatan itu benar-benar terjadi. Hari-hari berlalu seperti biasa. Orang-orang kembali ke ladang mereka. Pedagang kembali membuka pasar. Para pendeta Baal tetap melakukan ritual mereka. Langit masih biru. Tidak ada tanda apapun. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Hari demi hari berlalu tanpa hujan. Awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Di negeri itu, beberapa hari tanpa hujan bukanlah sesuatu yang aneh. Tetapi ketika minggu berganti minggu dan hujan tetap tidak turun, orang-orang mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Langit tetap cerah. Terlalu cerah, dan tanpa mereka sadari, kata-kata Nabi Ilyas mulai terngiang kembali di dalam pikiran mereka. Namun saat itu, belum ada yang benar-benar memahami bahwa mereka sedang berdiri di ambang bencana besar yang akan mengubah seluruh negeri. Langit yang tertutup. Pada awalnya, tidak ada yang benar-benar menganggap serius apa yang dikatakan Nabi Ilyas. Bagi sebagian orang, ancaman tentang langit yang berhenti menurunkan hujan terdengar seperti kata-kata seorang fanatik yang mencoba menakut-nakuti masyarakat. Namun alam memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Hari demi hari berlalu, dan hujan tidak turun. Awalnya rakyat Israel tidak terlalu khawatir.
beberapa minggu tanpa hujan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tanah masih menyimpan kelembapan dari musim sebelumnya, dan sungai-sungai masih mengalir meskipun sedikit berkurang. Orang-orang tetap bekerja di ladang mereka seperti biasa. Namun perlahan, tanda-tanda yang tidak biasa mulai muncul. Rumput yang biasanya hijau mulai berubah menjadi kuning pucat. Tanaman yang baru tumbuh tampak layu sebelum waktunya. Para petani mulai memandang langit setiap pagi dengan harapan melihat awan gelap berkumpul di kejauhan. Tetapi langit tetap kosong. Bulan pertama berlalu. Tidak ada hujan. Bulan kedua datang. Langit tetap biru. Terlalu biru. Tanah mulai mengeras. Sungai-sungai yang dahulu mengalir deras kini mulai menyempit. Air di sumur-sumur perlahan turun, membuat banyak orang harus menggali lebih dalam untuk mendapatkan setetes air. Bisik-bisik kegelisahan mulai terdengar di pasar dan di ladang. Apakah ini hanya musim yang buruk? Atau ada sesuatu yang sedang terjadi? Namun para pendeta Baal segera mencoba menenangkan rakyat. Mereka mengatakan bahwa Baal hanya sedang menahan hujan sementara, dan jika rakyat mempersembahkan lebih banyak korban, maka hujan pasti akan kembali turun. Ritual-ritual besar pun dilakukan. Di kuil-kuil Baal, para pendeta menari dan berteriak memanggil nama dewa mereka. Persembahan hewan dibakar di altar, asapnya naik ke langit yang tetap sunyi. Rakyat datang dengan penuh harapan. Namun hari demi hari berlalu, dan langit tidak memberikan jawaban. Musim berganti, kekeringan semakin parah. Ladang-ladang yang dahulu hijau kini berubah menjadi tanah retak. Retakan panjang muncul di permukaan tanah seperti luka yang membelah bumi. Tanaman gagal tumbuh, dan panen yang biasanya melimpah kini hampir tidak ada. Para petani mulai kehilangan harapan. Ternak mulai mati karena kekurangan air dan makanan. Sungai-sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi aliran lumpur yang hampir kering. Bahkan pohon-pohon besar yang telah berdiri puluhan tahun mulai kehilangan daun-daunnya. Dan di tengah semua itu, satu hal mulai terngiang di dalam pikiran banyak orang. Kata-kata Nabi Ilyas. Tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan, kecuali atas perintah Tuhan. Semakin lama kekeringan itu berlangsung, semakin banyak orang mulai merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Bagaimana jika kata-kata itu benar? Para pendeta Baal semakin panik. Mereka memperbanyak ritual, memperpanjang doa-doa mereka, bahkan melakukan upacara yang lebih ekstrim untuk memohon agar Baal menurunkan hujan. Namun semua usaha itu tidak mengubah apapun. Langit tetap tertutup. Tidak ada awan. Tidak ada hujan. Tahun pertama berlalu. Kemudian tahun berikutnya datang. Dan kekeringan itu berubah menjadi salah satu bencana paling mengerikan yang pernah dialami negeri itu. Orang-orang mulai meninggalkan ladang mereka. Banyak keluarga terpaksa berpindah tempat untuk mencari air. Kota-kota yang dahulu ramai mulai dipenuhi oleh orang-orang yang kelaparan. Dan di tengah penderitaan yang semakin besar itu, satu pertanyaan mulai muncul di hati banyak orang. Jika Baal benar-benar dewa yang menguasai hujan, mengapa ia tidak bisa menurunkan setetes air pun dari langit? Pertanyaan itu perlahan mengguncang keyakinan yang selama ini mereka pegang. Namun jawaban dari semua itu baru akan terungkap di sebuah tempat yang kelak menjadi saksi salah satu peristiwa paling menegangkan dalam sejarah bangsa Israel. Sebuah tempat bernama Gunung Karmel. Tantangan di Gunung Karmel. Kekeringan yang melanda negeri Israel telah berlangsung begitu lama hingga hampir semua orang merasakannya. Tanah yang dahulu subur kini berubah menjadi hamparan debu. Sungai-sungai yang pernah menjadi sumber kehidupan tinggal menyisakan aliran air yang keruh dan tipis. Banyak keluarga kehilangan ternak, banyak ladang gagal panen, dan kelaparan mulai menyebar ke berbagai wilayah. Dalam keadaan seperti itulah, keraguan mulai tumbuh di hati banyak orang. Jika Baal benar-benar dewa yang menguasai hujan, mengapa langit tetap tertutup? Pertanyaan itu semakin sering terdengar. Dan pada saat itulah, Nabi Ilyas kembali muncul di tengah bangsa Israel. Ia tidak datang dengan kemarahan. Ia datang membawa satu tujuan, menunjukkan kepada seluruh negeri siapa Tuhan yang sebenarnya.
Nabi Ilyas kemudian menyampaikan sebuah usulan kepada Raja Ahab dan kepada seluruh bangsa Israel. Ia meminta agar seluruh rakyat bersama para pendeta Baal berkumpul di sebuah tempat yang sangat terkenal, Gunung Karmel. Gunung itu berdiri tinggi menghadap laut, menjadi saksi banyak peristiwa penting dalam sejarah negeri itu. Dari puncaknya, orang dapat melihat langit terbuka luas, seakan-akan tempat itu memang dipilih untuk menjadi panggung bagi sesuatu yang besar. Kabar tentang pertemuan itu menyebar dengan cepat. Rakyat datang dari berbagai daerah. Para petani, pedagang, bahkan para bangsawan berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Tidak hanya itu, 450 pendeta Baal juga hadir, berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan kerumunan besar. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Baal benar-benar dewa yang berkuasa atas hujan dan alam. Ketika semua orang telah berkumpul, Nabi Ilyas maju ke depan. Ia memandang kerumunan besar itu, bangsa yang dulu mengenal Tuhan, tetapi kini terpecah antara kebenaran dan kesesatan. Dengan suara yang keras agar semua orang dapat mendengarnya, Nabi Ilyas berkata, "Berapa lama lagi kalian akan bimbang antara dua pilihan? Jika Tuhan adalah Tuhan yang benar, ikutilah Dia. Namun jika Baal adalah Tuhan yang benar, maka ikutilah Baal." Kerumunan itu terdiam. Tidak ada yang menjawab. Banyak dari mereka sebenarnya sudah mulai ragu terhadap Baal, tetapi mereka juga takut meninggalkan kepercayaan yang selama ini mereka ikuti. Melihat kebimbangan itu, Nabi Ilyas kemudian mengajukan sebuah tantangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Israel. Ia berkata, "Kita akan melakukan satu ujian. Baal memiliki ratusan pendeta, aku hanya seorang diri. Namun mari kita lihat siapa Tuhan yang sebenarnya." Nabi Ilyas mengusulkan agar 2 altar disiapkan, satu untuk para pendeta Baal dan satu untuk dirinya. Di atas masing-masing altar akan diletakkan seekor hewan korban. Namun tidak ada api yang dinyalakan oleh manusia. Sebaliknya, mereka akan memohon kepada Tuhan mereka masing-masing. Tuhan yang menjawab dengan api dari langit, dialah Tuhan yang benar. Usulan itu segera menarik perhatian seluruh kerumunan. Bagi rakyat yang telah lama diliputi kekeringan dan keraguan, ini adalah kesempatan untuk melihat sendiri kebenaran. Para pendeta Baal menerima tantangan itu dengan percaya diri. Mereka yakin bahwa Baal akan menjawab mereka. Bagaimanapun, mereka adalah ratusan pendeta yang telah melayani Baal selama bertahun-tahun. Sementara Nabi Ilyas hanya seorang diri. 2 altar pun dipersiapkan di puncak Gunung Karmel. Kerumunan besar berdiri mengelilinginya, menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi. Hari itu bukan sekedar ujian antara 2 altar. Hari itu adalah ujian yang akan menentukan kepercayaan seluruh bangsa. Dan ketika matahari mulai naik tinggi di langit yang kering, ujian besar itu pun dimulai. Matahari berdiri tinggi di langit Gunung Karmel. Panasnya terasa lebih menyengat dari biasanya, seolah-olah langit yang selama bertahun-tahun tidak menurunkan hujan sedang mengawasi apa yang akan terjadi di puncak gunung itu. Ribuan orang berdiri mengelilingi 2 altar yang telah disiapkan. Di satu sisi berdiri para pendeta Baal, jumlah mereka ratusan, mengenakan pakaian ritual yang mencolok. Di sisi lain hanya ada 1 orang yang tampak tenang di tengah kerumunan itu. Dialah Nabi Ilyas. Ia memberi kesempatan pertama kepada para pendeta Baal. "Pilihlah lembu untuk korban kalian," kata Nabi Ilyas, "dan berdoalah kepada Tuhan kalian, tetapi jangan menyalakan api. Biarkan Tuhan kalian yang menjawab." Para pendeta Baal segera memulai ritual mereka. Mereka menyiapkan altar, memotong hewan korban, lalu mulai memanggil nama Baal dengan suara keras. "Wahai Baal, jawablah kami." Suara mereka menggema di seluruh puncak gunung. Mereka berteriak, bernyanyi, menari mengelilingi altar mereka. Ritual itu berlangsung berjam-jam. Asap dari persembahan naik ke udara, namun api yang mereka harapkan tidak pernah muncul. Kerumunan mulai memperhatikan dengan serius. Waktu terus berjalan, matahari semakin tinggi, namun tidak ada jawaban dari langit. Menjelang tengah hari, Nabi Ilyas bahkan berkata dengan nada yang hampir seperti sindiran, "Berserulah lebih keras lagi. Bukankah Baal itu dewa? Mungkin ia sedang berpikir, atau sedang sibuk, atau mungkin sedang bepergian.
Bisa jadi ia sedang tidur dan harus dibangunkan. Kata-kata itu membuat para pendeta Baal semakin panik. Mereka berteriak lebih keras. Mereka menari dengan lebih liar. Bahkan sebagian dari mereka mulai melukai diri mereka sendiri dengan pisau. Sebuah ritual yang mereka yakini akan menarik perhatian Baal. Darah mengalir di tubuh mereka. Namun langit tetap sunyi. Tidak ada api. Tidak ada suara. Tidak ada jawaban. Hari mulai bergerak menuju sore. Dan kekelelahan mulai terlihat di wajah para pendeta Baal. Suara mereka mulai serak, gerakan mereka semakin lemah. Akhirnya, tidak ada yang terjadi. Kerumunan yang menyaksikan mulai berbisik satu sama lain. Ratusan pendeta tidak mampu memanggil satu percikan api pun. Saat itulah Nabi Ilyas melangkah maju. Ia berkata kepada rakyat, "Sekarang, mendekatlah kepadaku." Orang-orang pun berkumpul lebih dekat. Nabi Ilyas kemudian memperbaiki altar Tuhan yang telah lama ditinggalkan. Ia mengambil 12 batu, melambangkan 12 suku Israel, dan menyusunnya menjadi sebuah altar. Setelah itu ia meletakkan kayu di atas altar dan menaruh hewan korban di atasnya. Namun yang terjadi setelah itu membuat semua orang semakin heran. Nabi Ilyas berkata kepada mereka, "Ambillah air dan siramkan ke atas korban dan kayu itu." Orang-orang terkejut. Air adalah sesuatu yang sangat berharga di tengah kekeringan seperti itu. Namun mereka tetap melakukannya. Air disiramkan sekali. Nabi Ilyas berkata, "Lakukan lagi." Mereka menyiramnya untuk kedua kalinya. Kemudian ia berkata, "Sekali lagi." Air disiramkan untuk ketiga kalinya hingga altar itu benar-benar basah. Bahkan air mengalir ke sekeliling altar hingga membentuk parit kecil. Semua orang kini benar-benar memperhatikan dengan tegang. Bagaimana mungkin api bisa muncul dari altar yang basah oleh air? Kemudian Nabi Ilyas mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa dengan tenang. Doanya sangat singkat. "Ya Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel, biarlah hari ini diketahui bahwa Engkau adalah Tuhan di Israel, dan bahwa aku adalah hamba-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang benar." Dan pada saat itu juga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Api turun dari langit. Api itu menyambar altar dengan kekuatan yang dahsyat. Kayu langsung terbakar, hewan korban habis dilahap, bahkan batu-batu altar dan air di sekelilingnya ikut menguap oleh panasnya. Kerumunan terdiam sesaat karena terkejut. Kemudian satu persatu, mereka jatuh bersujud ke tanah. Dengan suara yang menggema di seluruh Gunung Karmel, mereka berteriak, "Tuhanlah yang benar, Tuhanlah yang benar." Hari itu, seluruh bangsa Israel menyaksikan dengan mata mereka sendiri, siapa Tuhan yang sebenarnya. Setelah api dari langit turun dan melahap altar di Gunung Karmel, suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan berubah menjadi keheningan yang dalam. Ribuan orang yang menyaksikan peristiwa itu masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Beberapa saat sebelumnya mereka berdiri dengan penuh keraguan. Sebagian masih percaya kepada Baal, sebagian lagi mulai ragu. Namun kini tidak ada lagi yang bisa disangkal. Api dari langit telah menjawab. Orang-orang yang berdiri di lereng Gunung Karmel satu persatu jatuh bersujud. Suara mereka menggema di udara yang kering. "Tuhanlah yang benar, Tuhanlah yang benar." Seruan itu terdengar berulang-ulang, seperti gelombang yang bergerak dari satu sisi kerumunan ke sisi lainnya. Bagi banyak orang, hari itu menjadi hari ketika hati mereka kembali terbuka setelah lama tertutup oleh kesesatan. Namun bagi Nabi Ilyas, peristiwa di Gunung Karmel bukanlah akhir dari segalanya. Api yang turun dari langit memang telah membuktikan kebenaran. Tetapi negeri itu masih berada di tengah bencana yang sama. Kekeringan besar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tanah masih retak. Sungai masih hambih kering. Rakyat masih menunggu satu hal yang belum kembali. Hujan. Setelah kerumunan mulai tenang, Nabi Ilyas mendekati Raja Ahab dan berkata kepadanya dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Pergilah, makan dan minumlah, sebab aku mendengar suara hujan lebat akan datang." Kata-kata itu terdengar aneh bagi sebagian orang. Langit masih cerah, tidak ada awan, tidak ada angin yang membawa tanda-tanda perubahan cuaca. Namun Nabi Ilyas berbicara dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Setelah mengatakan itu, Nabi Ilyas berjalan menuju puncak Gunung Karmel. Ia menjauh dari kerumunan dan mencari tempat yang sunyi di puncak gunung yang menghadap ke laut. Di sana, ia menundukkan tubuhnya ke tanah. Ia menempelkan wajahnya di antara lututnya dan mulai berdoa. Doa itu bukan doa yang singkat seperti sebelumnya.
Ini adalah doa penuh harap dari seorang nabi yang memohon agar Tuhan kembali membuka langit yang telah lama tertutup. Beberapa saat kemudian, Nabi Ilyas memanggil pelayannya. "Pergilah, dan lihatlah ke arah laut," katanya. Pelayan itu naik sedikit ke tempat yang lebih tinggi dan memandang jauh ke cakrawala. Laut terlihat luas dan tenang, memantulkan cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Namun tidak ada apa-apa di langit. Ia kembali kepada Nabi Ilyas dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Nabi Ilyas tidak kecewa. Ia hanya berkata dengan tenang, "Pergilah lagi." Pelayan itu kembali memandang ke arah laut. Tetapi hasilnya sama. Langit tetap bersih. Tidak ada awan. Hal itu terjadi lagi. Dan lagi. Untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya. Keempat kalinya. Setiap kali pelayan itu kembali dengan jawaban yang sama. Tidak ada apapun di langit. Namun Nabi Ilyas tidak berhenti berdoa. Ia terus menundukkan dirinya, memohon dengan penuh keyakinan. Hingga pada kali ketujuh, pelayan itu kembali berlari dengan napas yang sedikit terengah. Kali ini wajahnya berbeda. "Aku melihat sesuatu," katanya. Ada sebuah awan kecil, sebesar telapak tangan manusia, muncul dari arah laut. Awan itu sangat kecil, begitu kecil sehingga sebagian orang mungkin tidak akan menganggapnya penting. Namun bagi Nabi Ilyas, awan kecil itu adalah tanda yang telah lama ditunggu. Ia segera berkata kepada pelayannya, "Cepatlah, katakan kepada Raja Ahab agar segera turun dan kembali sebelum hujan menghentikannya." Dan benar saja, tidak lama setelah itu, langit yang sebelumnya kosong mulai berubah. Angin mulai bertiup. Awan-awan berkumpul semakin banyak. Langit yang selama bertahun-tahun tampak kering dan tak bergerak, kini berubah menjadi gelap. Kemudian, suara yang telah lama tidak terdengar akhirnya kembali. Gemuruh hujan. Tetes-tetes pertama jatuh ke tanah yang retak. Tanah yang selama bertahun-tahun menunggu air, kini menyerap setiap tetesan dengan rakus. Lalu hujan turun semakin deras. Sungai-sungai yang hampir mati mulai terisi kembali. Debu yang selama ini memenuhi udara, berubah menjadi aroma tanah basah yang menenangkan. Bagi rakyat Israel, hujan itu bukan sekadar air. Ia adalah tanda bahwa langit telah dibuka kembali. Bahwa setelah peringatan, setelah kesesatan, dan setelah pertobatan, rahmat Tuhan kembali turun ke bumi. Hujan akhirnya kembali turun di tanah Israel. Tanah yang retak perlahan menjadi lembab, sungai-sungai kembali mengalir, dan kehidupan mulai tumbuh lagi di ladang-ladang yang sebelumnya kering. Bagi bangsa Israel, peristiwa di Gunung Karmel seharusnya menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana satu nabi berdiri sendirian melawan ratusan pendeta Baal dan bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Hari itu mereka belajar bahwa kemakmuran tidak datang dari berhala, bukan dari patung, bukan dari ritual kosong, tetapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Namun kisah ini bukan hanya tentang masa lalu. Karena jika kita melihat dunia hari ini, kita mungkin akan menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang terjadi pada masa Nabi Ilyas. Manusia modern mungkin tidak lagi menyembah patung seperti Baal. Tidak ada lagi kuil besar tempat orang bersujud kepada batu. Namun berhala itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Hari ini, banyak orang menaruh harapan tertinggi mereka pada hal-hal yang bersifat sementara. Uang menjadi tujuan utama hidup, kekuasaan menjadi sesuatu yang dikejar tanpa batas, popularitas dianggap sebagai ukuran keberhasilan. Teknologi dan kemajuan materi seringkali dipuja seolah-olah mampu memberikan segala jawaban bagi kehidupan manusia. Tanpa disadari, banyak orang mulai menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada hal-hal itu, hingga melupakan sumber kehidupan yang sebenarnya. Manusia bekerja tanpa henti, mengejar kekayaan dan pengakuan. Namun di saat yang sama, hati mereka seringkali merasa kosong. Kehidupan menjadi semakin cepat, semakin bising, tetapi ketenangan justru semakin sulit ditemukan. Seolah-olah dunia modern sedang mengalami kekeringan yang berbeda. Bukan kekeringan tanah, tetapi kekeringan jiwa. Orang memiliki lebih banyak harta, tetapi merasa kurang damai. Memiliki lebih banyak teknologi, tetapi merasa semakin gelisah. Memiliki lebih banyak hiburan, tetapi semakin sulit merasakan kebahagiaan yang sejati. Kisah Nabi Ilyas mengingatkan kita bahwa ketika manusia mengganti Tuhan dengan berhala apapun,
baik itu kekayaan, kekuasaan, ataupun ambisi, maka kehidupan perlahan kehilangan keseimbangannya. Kemajuan materi memang penting, tetapi tanpa arah spiritual, kemajuan itu bisa membuat manusia lupa siapa dirinya sebenarnya. Dan mungkin, pesan terbesar dari kisah Nabi Ilyas bukan hanya tentang api dari langit atau hujan yang kembali turun, melainkan tentang satu pertanyaan yang tetap relevan hingga hari ini. Apakah kita sedang menyembah Tuhan, atau tanpa sadar sedang membangun berhala baru dalam hidup kita sendiri? Kisah Nabi Ilyas dan kekeringan besar ini memberi kita sebuah pelajaran yang sangat dalam. Ketika manusia mulai mengganti Tuhan dengan berhala, apapun bentuknya, maka kehidupan perlahan kehilangan berkahnya. Kadang bukan langsung berupa bencana besar, tetapi berupa hati yang gelisah, hidup yang terasa kosong, dan arah hidup yang semakin kabur. Nabi Ilyas mengingatkan kita bahwa kemakmuran sejati tidak datang dari patung, kekayaan, atau kekuasaan. Semua itu hanyalah sementara. Yang benar-benar memberi kehidupan adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak terjebak dalam berhala modern yang sering tanpa sadar kita kejar setiap hari. Jika kalian mendapatkan pelajaran dari kisah ini, tuliskan di kolom komentar, Tuhanlah yang benar. Dan jangan lupa subscribe channel Cakis, karena di channel ini kita akan terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah para nabi dan tokoh besar yang bisa menguatkan iman dan membuka mata hati kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.